unsur-unsur dalam psikologi dakwah setidak-tidaknya ada beberapa motivasi itu dari jadi keberhasilannya itu bisa dipengaruhi bukan hanya oleh eksternal, ilmunya, waktunya, dan sebagainya, tapi dalam internal dalam jiwa kita. Bagaimana? Apakah kita sehat mentalnya? Apakah kita pede? Kalau nggak pede, masalah komen masih ya. Maka ini apa? Kemudian maju minta dakwah atau cara audiens yang berkas ini audiens itu tergantung kita pendidikannya, ekonominya, sosialisnya berbeda daya masyarakatnya, jamaah atau audiens yang ada di perkotaan, di perdesaan itu berbeda. Dipengaruhi juga dari pendidikannya, pemahamannya, tidak pasti. Termasuk juga bahwa ketika khutbah Jumat itu harus melihat juga audiensnya. Kalau audiensnya itu adalah mahasiswa, itu sesuai juga dengan informasi. Siswa tapi juga sama bagaimana kasih motivasi belajar. Kalau karyawan setidaknya kasih motivasi tentang bekerja, kerja sebagai ibadah dan seterusnya. Itu adalah apa? Materi dakwah. Kalau kita sudah mengetahui psikologi maju, siapa itu maju kita, siapa peserta kita, jamaah kita, maka akan mudah menggunakan materi dakwah. Materi itu ada yang pakai dongeng, itu ya, ada yang melalui wayang, ada yang melalui nyanyian. Tadi yang ceramah-ceramah kiai-kiai yang telah disebutkan, pasti ingat tadi Pak Ali Yusuf Mansur. Kira-kira dia segmentasinya kemana nih Pak? Orang muda. Materinya apa kira-kira? Pengusaha. Materinya tentang apa dia Pak? Sedekah. Segala sesuatu sedekah. Perusahaan ada ingin untung sedekah. Nah itu kan ada modelnya ya. Karena memang pendidikannya adalah materi sedekah. Tahu nggak psikologisnya? Oh ternyata audiennya sering bermasalah. Tahu, tahu lagi. Oh ada masalah, belum nikah. Dicari dalil-dalil oleh Ustaz Mansur. Oh ternyata kuncinya sedekah. Ini yang model secara sederhana. Kalau kita mau secara psikologis, menyampaikan materi sesuai yang kita inginkan. Sesuai yang kita sampaikan. Ingat nanti ada materi sendiri yang bisa kita. Kemudian wasilah media dakwah. Media dakwahnya bagaimana? Apakah melalui televisi, radio, apakah mau langsung face to face communication, melalui Facebook, melalui BBM, bukan media sekarang ya, melalui Twitter. Banyak orang dalam Twitter bisa menyampaikan pesan-pesan dakwahnya melalui BBM, melalui apa lagi, telekom apa itu. Nah itu jarak jauh bisa disampaikan. Media tinggal tergantung media cepat elektronik atau media. Kemudian ada juga ada mikro itu dakwah. Karena dia sudah tahu tentang psikologi maju, maka dia mudah melihat artinya. Ini juga berbeda. Tapi masih ingat arti berbeda dengan yang bisa artinya cara berbeda karena juga mengetahui maknanya seperti apa. Makanya ayat juga keren di sini. Kemudian asal efek dakwah. Yang bisa sederhana, apakah khutbah Jumat mempengaruhi tingkat kesuksesan seseorang? Menurut Bapak, ada nggak pengaruh khutbah Jumat terhadap kesuksesan seseorang? Itu harus diteliti lagi efeknya ya. Apakah ada pengaruh? Jangan-jangan masuk kuping kanan, buang kuping kiri, itu masih untung Pak, masih ada nyanyi. Yang lebih parah itu masuk kuping kanan mental lagi. Ini yang bisa masuk. Oke, baik. Kita bicara lagi.
apa ya? Terus apa lagi? Mengajak, memotivasi, memanggil, termasuk kita ajar berdakwah, memanggil, mengundang, menghimbau, jangan buang sampah sembarangan, itu termasuk juga kan ya. Ini yang kategori dakwah dengan bisa. Nah, pada istilahnya suatu strategi penyampaian nilai yang besar terhadap umat manusia tentu terdiri atas kehidupan yang imani dan demokrasi yang Islami. Harapannya tadi kerja sebagai ibadah, hidup di dunia ini hanyalah sebentar, tetapi harus maksimal memiliki prestasi. Jangan hanya meminta-minta, tetapi harus ada memberi. Kalau Islam seperti itu ya, tangan yang di atas ilmunya dibanding tangan yang di bawah. Ini kan tidak sugesti. Pertanyaannya, apakah Islam mengatakan kita kaya? Tidak jelas. Doanya pun kita doa, sangat jaga ya. Apa tuh? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mungkin ada pertanyaan dari kita, kapan yang kalian itu orang muslim? Apa kita bahas? Banyak kan yang sukses, walaupun ada orang muslim juga kaya yang sukses ya, tapi kebanyakan kalau itu yang lebih sukses kebanyakan orang apa nih? Non muslim. Apa sebabnya? Karena dia percaya dengan doa yang dia percaya. Kalau kita berdoa, mohon maaf, angkat tangan aja udah malas kadang-kadang mau minta kepada Allah. Angkat tangan kadang-kadang coba ya. Tapi kalau orang muslim luar biasa, semangat ya, semangat luar biasa. Maka dalam hadis Allah telah menegaskan, ana innal dzanni abdi, saya sesuai dengan prasangka hamba. Kita berdoa di malas apalagi kerja ya. Ini di kantor yang sangat sederhana. Tapi banyak kok orang-orang sukses sekarang, banyak seperti apa Supala muslim, itu baru Tanjung muslim, termasuk Pak Dedi juga kan muslim juga, dan banyak lagi. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, ada yang menarik di dalam Al-Quran itu pengungkapan kata dakwah dijelaskan kata-kata da'ayat itu menggunakan kata yang berdakwah ternyata tidak bisa hanya untuk diri sendiri, tidak bisa sendiri, tapi ada kelompok. Walaupun ini umat biyaduna dan naga harus ada umat yang ada pada waktu dan tidak ada umat dan seterusnya. Ini ada kata di dalam Al-Quran. Nah, kemudian ada juga kata dakwah dalam Al-Quran itu bermakna yud'auna ila itu mengajak. Ud'u artinya mengajak. Ini semuanya bermakna dalam Al-Quran itu mengajak. Nah, makna dakwah dalam Al-Quran dijelaskan juga tadi, bukan hanya mengajak, tetapi juga memutuskan perkara. Ini dalam surah An-Nur ayat 8 ayat 10. Kita singkat saja pada mudah waktu. Kalau kita mulainya tadi ada terlambat. Bapak yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karenanya kalau kita berbicara dakwah, tadi sudah kita jelaskan pengertian se'alimatu, pengertian yang lainnya. Makna dakwah jadi sebetulnya mengajak manusia menuju kepada kebahagiaan, kesenangan, ketentraman. Bahkan kalau dalam pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh tim kami, terutama oleh Syarifah, orang mengerjakan sesuatu dengan sukses itu karena pusatnya adalah hati. Kalau orang kerja dengan hati, maka hasilnya dia maksimal, menjadi profesional. Tapi kalau seandainya dia kerja enggak pakai hati, enggak ikhlas, mengerutu bahasanya apa itu? Pokoknya marah-marah terus, maka kerjanya juga tidak maksimal. Baik, inti dari dakwah adalah suatu aktivitas yang bersifat mengajak atau motivasi orang lain untuk mengamalkan dalam Islam, meningkatkan mengamalkan orang yang mampu membuat pandangan
dalam Al-Quran banyak sebetulnya tentang dakwah. Ada yang menetapkan istilah tadi. Tapi itu ada yang mengubah jadinya, mengubah kejadian, mengubah menjadi makrifat atau pengetahuan. Apalagi saat kita hijrah itu dengan berpindah dari zulmat dan nur, dari kegelapan menuju cahaya. Hijrah dari al-ali kepada hijrah. Termasuk juga dalam orang yang tadinya berbuat maksiat berubah dari tauhid. Ini dakwah yang artinya itu berjalan. Ada istilah takdir, orang menjadi yang tidak rasa konsep berpikir. Coba kita lihat wahyu yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah baca. Baca itu ada apa? Ada konsep, ada ide, ada gagasan. Bukan hanya Bismillahirrahmanirrahim dan dikholak kata nama Tuhan yang kamu ciptakan, tetapi semuanya atau bisnis ada itu. Saat kita kerja ada ilmu baru, itu belajar dan belajar. Oleh karena Allah menyatakan sebaik manusia adalah diantaranya orang yang berilmu. Baik ada istilah tadi nanti itu orang seperti itu dalam jawaban. Oleh karena ada jawaban Rasulullah, ada satu pasal, ada kelompok-kelompok yang telah diungkapkan berkonsentrasi kita halako nanti mengajukan pada dakwah dalam pertama ada biasa yang dilakukan. Nah ini tadi sudah kita bahas tentang strategi dakwah. Dakwah ini telah kita bahas setidaknya ada beberapa bagian. Yang pertama, orang berdakwah dengan ucapan, dengan retorika, dengan ceramah, dengan khutbah Jumat, dengan kultum, dengan apa? Ini yang dikategorikan adalah dengan bil maqal, dengan kemampuan. Kalau ditambah tadi dengan apa? Tulisan panggung, tulisan himbauan, tulisan karya buku, tulisan apa, kitab dan sebagainya. Takdir dengan manajemen, kemudian hal aksi sosial. Karena umat Islam banyak yang mereka golongan lemah itu masuk ke muslim. Sebabnya apa? Karena ekonominya sangat tidak memungkinkan. Akidahnya diganti dengan sepenuhnya. Nah ini semestinya dakwah yang berkembang di aksi sosial, bukan hanya ngoceh terus, tetapi dengan adanya bantuan sosial, bakso dan sesuai dengan kebutuhan audiens maju yang sangat memungkinkan. Baik, kita lanjutkan dengan dibaca saja dan kita singgung secara umum. Ada hal yang perlu kita ingat. Kekuatan dalam berdakwah itu adalah kekuatan energi untuk mempengaruhi orang untuk berbuat. Itu yang dikategorikan berdakwah. Walaupun ingat semuanya berdakwah itu kita hanya sedang menyampaikan. Hidayah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun pakai cara teknologi kita hanya berusaha. Seperti halnya Nabi Nuh mengajak anaknya, mengajak istrinya, apakah muslim? Tidak. Nabi Muhammad mengajak pamannya untuk Islam atau Islam? Tidak. Wa innaka la tahdi man ahbabta. Ternyata kita tidak bisa memberikan hidayah. Hanya Allah lah yang memberikan hidayah. Kita pun mengajak, motivasi, mengimbau. Kalau orang berpikir hidayah oleh Allah, mudah. Kemudian ada juga intensitas pada orang dan audiens harus diperhatikan Pak. Saat mau ceramah, saat mau khutbah Jumat, jangan halnya tadi khutbah Jumat pakai teks baca, tiba-tiba jamaahnya udah pulang semuanya. Karena kenapa? Kita fokusnya pada teks, jadi jamaahnya udah kurang diperhatikan. Apalagi kalau mau ceramah seperti itu. Dan kemudian transfer of feeling, menyampaikan pengalaman atau suasana tadi. Suasana lagi gembira, maka kita dalam keadaan gembira, lagi sedih. Apalagi dengan ada kisah-kisah motivasi, dengan ada tadi film-film yang singkat lah Pak. Film-film dia sudah punya mata, dia punya penglihatan, telinga, lidah yang bisa ngomong, tapi dia bisa bermanfaat bagi orang lain. Kita yang normal, apakah
Ada yang ceramahnya dialogis, ada yang monologis. Dialogis itu apa? Selesai ceramah nanti ada interaksi pertanyaan dari jamaah. Tapi kalau yang monologis berarti apa? Khutbah Jumat monologis apa dialogis lah kira-kira? Monologis. Ada nggak kira-kira khutbah Jumat tak dialogis? Wah itu aneh. Mungkin pakai mazhab. Baik, itu berbeda makanya khutbah Jumat dengan pidato dengan ceramah ada sangat perbedaannya itu sangat ada. Buat renungan buat kita semuanya, Bapak-bapak saat menyampaikan materi, pembicaraan yang hanya bersumber dari mulut dan ucapan kita saja hanya akan didengar oleh dunia. Ini sampainya dari sini. Kita berceramah yang mulut saja, maka sedikitnya pembicaraan yang bersumber dari akal, pakai rasio, pakai perhitungan, maka akan diterima oleh akal. Oh, jangan rasio. Yang menarik adalah pembicaraan yang bersumber dari hati akan diterima dan masuk dalam hati. Materinya sederhana, tapi karena dia menyampaikan dengan hati, itu akan lebih mudah. Waktu latihan bukan hanya dengan lisan saja, latihan terus. Oleh karenanya, ketika menguasai waktu audiens tentang psikologi dakwah, maka seorang tadi harus mampu memahami pribadi diri sendiri tadi. Karena sukses tidaknya dalam menyampaikan para dakwah ada beberapa komponen, minimal diri kita sendiri pribadi. Dan dikatakan mampu tadi. Kebiasaan mati jamaah seperti apa? Ada yang khutbah Jumat azannya 2 kali gitu kan Pak ya? Ada yang sekali. Nah, sebagai khotib kita harus tahu persis kayak gitu. Informasi-informasi. Jangan sampai misalkan apa azannya 1 kali kita mengikuti gaya yang 2 kali. Gimana kira-kira Pak? Bermasalah nggak? Atau sebaliknya, ini sebagai khotib harus mengikuti kondisi audiens yang sangat sederhana. Khotib nas adalah khotib termasuk dari oleh karenanya kalau kita bicara keberhasilan dakwah ada 2, dari sisi madhu, dari sisi kalau dari sisi madhu berhasilnya dakwah manakala madhu dapat memahami dengan jelas dakwah yang disampaikan sehingga dia mengambil sikap menolak atau menerima dakwah. Coba Pak, kalau Bapak melihat orang mau takbir akbar, semangat itu Pak. Allahu Akbar, semuanya dipisahkan perang. Yang mau perang, mau serang apa Allahu Akbar, yang serang Allahu Akbar. Kita bingung kan? Alhamdulillah sama Pak. Ya Allahu Akbar, ini Allahu Akbar. Yang pantas kita ucapkan akhirnya karena kita bingung sama Allah. Ini karena kenapa? Semua berbicara kepentingan merasa paling benar. Ya. Bagaimana tadi kita lihat menolak atau tidak, ini malah dia mengerti akan disampaikan oleh kita. Tapi kalau bagi dari setelah dia memahami psikologi madhu,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.